itu cowok ya? Iya aja sih, cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, balik lagi di Daily gua. Di video kali ini gua bakalan bahas asal-usul sugar glider. Seperti biasa gengs, sebelum kita memulai ke pembahasannya, buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa buat di subscribe dan dipijit tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari gua. Oke, kita lanjut aja ke asal-usul sugar glider. Oke, asal-usul sugar glider. Sugar glider adalah hewan yang berasal dari Australia bagian timur, Tasmania, Papua Nugini, dan sebagian wilayah Indonesia. Masa hidup sugar glider, untuk masa hidup sugar glider sendiri, dia biasanya mencapai 13-15 tahun sehingga mereka bisa menjadi hewan peliharaan jangka panjang. Jadi buat teman-teman yang pengen punya peliharaan yang jangkanya atau umurnya panjang banget, biasanya kan kucing kalau nggak kura-kura. Dan si sugar glider juga dia bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman. Dan uniknya untuk si sugar glider ini adalah sugar glider adalah hewan yang berkantung, yang artinya anak-anak sugar glider dilahirkan dalam keadaan belum dewasa dan tumbuh di dalam kantung selama 60 hingga 70 hari di dalam kantung induknya. Mirip-mirip kayak oposum atau kanguru. Kalau misalkan kalian gak tahu itu oposum itu ada di film yang egg kayak gitu, itu ada yang belang-belang yang cengos kayak gitulah. Dan kalau misalkan kalian gak tahu oposum, ada juga kanguru atau biasanya kita sebut juga hewan marsupial atau hewan berkantung. Dan untuk keunikan sugar glider nggak sampai situ aja. Sugar glider memiliki selaput berbulu tipis dan elastis yang membentang dari tangan hingga kakinya. Selaput tersebut disebut dengan patagium. Fungsi dari selaput berbulu tipis dan elastis yang tadi aku bilang itu adalah untuk meluncur. Mereka bisa berpindah-pindah dari pohon ke pohon lainnya dengan cara meluncur. Ingat, meluncur, bukan terbang ya. Kalau misalkan terbang itu biasanya burung. Kalau sugar glider dia meluncur. Nah, kayak di video barusan dia awalnya loncat dulu, tapi kalau misalkan untuk di habitatnya sendiri dia naik ke pohon yang paling tinggi, baru dia loncat buat pindah ke pohon-pohon yang lainnya gitu teman-teman. Jadi jangan salah arti ya. Dan salah satu ciri khas sugar glider selain dia bisa meluncur, selain dia punya patagium, dia juga punya salah satu ciri khas lainnya seperti kantung yang tadi gua bilang. Kantungnya tuh yang kayak di oposum sama si kanguru, dan juga memiliki mata yang belok atau besar. Jadi mata si sugar glider tuh dia gede banget. Kalau orang Sunda bilangnya itu kayak bolotot gitulah pokoknya. Soalnya fungsinya dia biar bisa karena apa, bisa ngelihat di malam hari, karena dia tuh hewan marsupial atau misalkan marsupial hewan nokturnal. Hewan nokturnal kan kebanyakan malam-malam dan kebanyakan dia belok-belok. Contoh salah satunya kayak burung hantu, oposum, tarsius, sotong, rubah, landak, luwak, rakun, ngengat, kelelawar, tikus, sama anjing hutan. Dan mereka tuh memiliki mata yang belok-belok alias bolotot teman-teman. Dan untuk makanannya sendiri untuk sugar glider, untuk di alam liarnya biasanya mereka memakan getah pohon yang kaya karbohidrat, ada nektar, ada polen, dan berbagai macam serangga-serangga seperti ulet Hongkong. Ulet Hongkong ada nggak ya sih kalau di alam liar? Pokoknya ulet biasanya dia makan. Terus ada jangkrik, ada belalang, ada papatong atau misalnya kalian tahu papatong nggak? Papatong itu apa sih papatong tuh, Baim? Papatong itu capung, atau bahasa Inggrisnya itu dragonfly, anjay. Nah, kalau misalkan untuk sugar glider yang dipelihara di rumah seperti si Jed sama Jess ini, biasanya aku sih ngasihnya bubur sun. Kalau nggak bubur sun, kita kasih jagung manis, kita kasih apel, kita kasih tomat. Kalau nggak, kita kasih timun. Sayur-sayuran juga dia demen, kayak wortel kayak gitu juga dia demen. Dan biasanya kalau misalkan untuk yang di rumah juga untuk si proteinnya, aku kasihnya ceker ayam tapi yang udah direbus. Kadang kita kasih telur rebus juga. Terus kita kasih jangkrik juga. Cuman syaratnya ya teman-teman, kalau misalkan kalian ngurus sugar glider yang ada di rumah, jangan keseringan ngasih jangkrik. Tahu nggak resikonya apa, Baim, kalau ngasih jangkrik? Bau. Oke, kalau misalkan kalian kebanyakan ngasih jangkrik, biasanya dia bau. Dan yang biasanya harus selalu ada di
di kandangnya sugar glider itu yang paling utama apel. Biasanya harus ada, seminggu sekali tuh harus ada buat ngebersihin giginya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngurus sugar glider, kalian mesti rajin buat ngerawatnya, harus rajin mandiinnya, harus rajin ngebersihin kandangnya ya, bersih-bersih kandangnya. Biar apa? Biar nggak bau, karena sugar glider itu nggak demen sama tempat yang kotor. Jadi untuk video kali ini atau video asal-usul sugar glider ini aku cukupin sampai sini dulu aja. Dan buat teman-teman yang udah nonton seperti di video awal, jangan lupa buat di like, buat di subscribe, dan buat di share. Oke, aku berdua sama Mbak Im bakalan ngucapin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Bye. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, kalian bisa tanyain di komentar ya, gengs. Nanti bakalan aku bahas lagi. Bye.